Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, bersama-sama pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan setiap hati, naikkan pujian dan syukur. Biar sepanjang hari ini kita melewati hari bersama dengan Tuhan. Kita memulainya dengan hati yang bersyukur, dengan puji-pujian, dengan nyanyian bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati. Ini setiap keberadaan kami di hadapan Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh bangun dalam kondisi yang baik, yang sehat Tuhan. Kami bersyukur apapun keadaan kami saat hari ini. Kami tahu, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kami. Sempurna dalam hidup kami. Sebab itu sama-sama kami mau menaikkan pujian hati kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Kami mau naikkan syukur. Kami bawa setiap pujian dan doa kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu yang layak, Kau layak. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kata, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Kami mau katakan setiap hari, setiap waktu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami naikkan pujian kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Kami datang bawa korban syukur kami. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Dan selalu terima Kau angkat hati. kasih Bapa. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Bapa buat kasih dan perkenanan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Buat hadirat-Mu selalu dalam langkahku. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami pagi hari ini. Kami naikkan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku.
katakan selalu. Selalu dan selalu Engkau yang Kau mengangkat angkat setiap hati hatiku. kami. Kau membuatku berharga di matamu. Oh, Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. sekali lagi bersama katakan. Kau selalu bersyukur kepadamu, Anugerahmu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Setiap hari, setiap waktu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selama-lamanya kami menaikkan pujian dan syukur kami Tuhan. Selama-lamanya kami meninggikan Allah yang maha kudus, yang layak Engkau, Yesus. Haleluya. Biar kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Untuk selamanya Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, sembah Kau kami sembah Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. selamanya. Kami muliakan Ku namamu tinggikan, selamanya. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kami tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, sembah selamanya. Tuhan. Segenap hati mari ku tinggikan, kami sembah Engkau untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, senantiasa kami meninggikan Raja di atas segala raja, yang layak Engkau Tuhan. Mari bersama naikkan pujianmu lebih lagi, nyatakan kami tinggikan Engkau, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau
Ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Terima kasih Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Tuhan pimpin kami untuk memulai hari ini dengan firman-Mu, biarlah firman menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Iya, kita bersyukur pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita baca bersama saudara, ya, di dalam Efesus pasal yang kelima. Ya, Efesus pasal yang kelima. Saya pengen kita mulai baca ayat yang ke-14. Efesus 5 mulai ayat 14 dikatakan di sana. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan berkata, ya bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati karena Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita yang telah angkat oleh Tuhan ya dari hidup lama kita ditebus menjadi hidup yang baru di dalam Dia. Karena itu setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus ya kita harus ya bangkit hidup kita. Ya artinya apa? Ada seseorang yang berkata gini, tapi Bu ya suami saya itu sudah bertobat Bu, dulu dia sudah bertobat ya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Bu, tapi saya juga heran kelakuannya itu dari dulu begitu. Saya bilang, Ibu, kalau orang itu sudah bertobat, menyerahkan hidupnya pada Tuhan, yang pertama terlihat itu apa? Hidupnya itu berubah, dia mengalami perubahan. Ya, kalau hidupnya belum berubah, walaupun sudah didoakan, ditumpang tangan, ya, tapi kalau tidak berubah itu namanya dia belum sungguh-sungguh, ya, bangkit, dia belum sungguh-sungguh bangun dari tidur, ya. Kita sudah menerima Yesus, ya, dan Dia akan bercahaya atas kita. Karena itu dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah ya hai kamu yang mati. Ya jangan tertidur ya iman kita saudara, jangan tertidur rohani kita apalagi mati. Karena banyak orang menyebut dirinya Kristen tapi sesungguhnya imannya itu mati. Sebab firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi apa tandanya orang Kristen yang mati? Itu dia perbuatannya tidak melakukan firman Tuhan. Ya, ketika kita masih hidup dalam sungut-sungut, amarah, kepahitan, kebencian, pertikaian, setiap hari ribut, berantem dalam rumah tangga, maka itu artinya kita ini masih tertidur, iman kita masih mati. Ini yang firman bilang, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Kalau hidup saudara berkata sudah kenal Yesus tapi Tuhan belum bercahaya atasmu. Sehingga yang mabuk masih mabuk, yang merokok masih merokok, yang judi masih judi. Ya, yang ya ibu-ibu yang ya cerewet masih cerewet, sehingga ya tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Apa tanda dari orang itu sungguh-sungguh ya Kristus sudah bercahaya atas hidupnya? Dia bangun dari tidur, dia bangkit dari orang mati rohani. Sampai kapan saudara kita mau hidup kayak gini-gini terus? Sampai kapan kita mengaku mengikuti Yesus, percaya Yesus tapi gak ada perubahan dalam hidup kita? Ya dunia ini terus berjalan.
hidup kita terus berjalan, usia kita semakin bertambah. Kita juga gak pernah tahu sampai kapan Tuhan beri kita hidup. Tetapi yang terpenting sebenarnya ayo kita mengalami perubahan di dalam hidup ini. Karena firman ini berkata, ya, bangun hai kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati, supaya Kristus bercahaya atas kita. Biar orang di sekeliling kita melihat cahaya Kristus itu dengan apa hidup kita yang diubahkan. Ayat ini berkata, saudara, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ayat ini berkata, bagaimana cara kita ini tahu kita sudah bangkit dari kematian rohani? Bagaimana cara kita tahu bahwa kita ini sudah bangun dari orang yang tidur rohaninya? Yaitu perhatikan dengan seksama. Artinya apa? Mari kita introspeksi diri. Tidak usah introspeksi orang lain. Introspeksi diri kita. Apakah sebagai pengikut Yesus saya ini sudah berubah? Itu yang dikatakan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, mari kita introspeksi diri kita. Nggak usah terlalu mengintrospeksi diri orang lain. Nggak usah peduli dengan orang lain. Ada orang tuh konseling ke saya, saudara. Bu, saya tuh benci banget bu sama kakak saya. Soalnya ya bu, dia itu dia sudah bercerai terus dia kawin lagi. Rasanya saya itu ya benci lihat mereka. Saya bilang, ya kenapa kamu tersandung dengan orang lain? Biarkan. Ya maksudnya ya selama kamu ada waktu untuk menasehati, nasihati dengan kasih. Tetapi jangan kamu akhirnya benci karena lihat orang lain berdosa. Mending hari-hari ini kita pakai untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Sudahkah kita ini hidup berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita ini melakukan apa yang baik? Sudahkah kita bangun dari tidur? Sudahkah kita bangkit dari antara orang mati? Karena ini serius, saudara. Tuhan suruh kita bangkit dari kematian rohani, dia suruh kita bangun dari tertidur rohani. Jangan sampai kita ini cuma sibuk memperhatikan keadaan orang lain. Itu orang kok hidupnya begini ya, itu orang kok kayak gini ya, itu orang kayak gini ya. Tapi kita lupa memperhatikan bagaimana cara kita hidup, sehingga kita cuma sibuk menghakimi orang. Kita lupa ya memperhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup. Seringkali orang-orang itu pinter, saudara, kalau ya menilai hidup orang lain, tapi kita gak bisa nilai hidup kita sendiri. Nah, hari ini mari kita bertobat. Alkitab menyuruh kita, ya perhatikan apakah kamu itu sudah bangkit dari kematian rohani, apakah kamu itu sudah bangun dari tidur rohanimu. Jangan sampai nanti Tuhan datang baru kita menyesal karena kita tertinggal, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Saya berdoa, saudara, mari kita hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal? Orang yang tahu kebenaran tapi gak mau melakukan. Apa itu orang bebal? Orang yang tahu aku ini berdosa tapi gak mau bertobat. Itu artinya orang bebal. Sudah tahu kebenaran tapi pura-pura tidak mau melakukan. Sudah tahu bahwa ya kepahitan itu dosa, terus saja dihidupi. Sudah tahu bahwa mabuk itu dosa, terus saja mabuk. Udah tahu merokok itu dosa, terus saja merokok. Sudah tahu berbohong itu dosa, terus saja berbohong. Tidak pernah ada perubahan. Sudah tahu selingkuh itu dosa, terus saja berselingkuh. Sudah tahu bahwa homoseksual itu dosa, terus saja hidup di dalamnya. Sudah tahu jadi pelakor itu dosa, terus saja mengganggu suami orang. Saudara, mari kita berubah. Jangan sampai firman Tuhan berkata kita ini menjadi orang-orang fasik. Ya, orang bebal yang tahu kebenaran tapi gak mau berubah. Itu artinya engkau tidur. Walaupun engkau Kristen, ya walaupun engkau mendengarkan firman Tuhan sekalipun. Makanya ada orang-orang yang datang berkata, Bu, itu ya saudara saya kelakuannya gak berubah. Padahal dia itu tiap hari dengar khotbah Bu Debbie loh. Ya bukan soal dia dengar siapa. Mau dia dengar Tuhan Yesus sekalipun, buktinya aja Yudas yang bersama-sama dengan Yesus tiap hari dengar khotbahnya Yesus. Kurang berkuasa apa Tuhan Yesus? Tapi dasar memang orang inilah yang menutup hatinya, menjadi orang bebal, tidur rohaninya. Makanya bersama Tuhan Yesus pun tidak mungkin dia bisa berubah, karena memang hidupnya
yang tidak mau berubah. Saudara, mari kita sungguh-sungguh menyadari, mari kita sungguh-sungguh introspeksi diri. Ayat ini berkata, ya perhatikan dengan seksama bagaimana hidupmu selama masih ada waktu. Tuhan suruh kita perhatikan hidup kita, dan bukan hanya itu dikatakan di sana, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita diberi waktu sehari 24 jam. Untuk apa kita pakai waktu kita? Kita diberi waktu sehari 24 jam, setahun 365 hari. Untuk apa kita pergunakan? Mari kita maksimalkan hidup untuk berdampak bagi keluarga, untuk berdampak bagi orang lain. Jangan sia-siakan waktumu dengan bermain handphone, ya main game, melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Saudara, mari kita bertobat. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan melihat hidup kita. Tuhan maha mengetahui hidupmu. Jadi tidak ada satupun yang bisa engkau sembunyikan dari Tuhan. Mari kita mau terus sungguh-sungguh introspeksi, kita mau sungguh-sungguh terus berubah. Karena Dia Tuhan yang paling tahu hidup kita. Dia Tuhan yang paling mendengar. Dia Tuhan yang melihat segala sesuatu. Pergunakan waktumu saudara, sehari 24 jam, setahun 365 hari. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Hitung hari-hari kita agar kita semakin hari semakin hidup dengan bijaksana. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk memperhatikan hidup kami. Bahkan mempergunakan waktu-waktu di hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Perlengkapi setiap kami sampai pada kedatangan-Mu Tuhan. Kami boleh kedapatan berkenan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami bawa kepadamu hari ini. Ajar kami untuk terus berubah. Mari katakan bersama pujian ini saudara di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu, semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi saudara katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Genapi rencana-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ajar kami taat dan setia. Ajar kami hidup dengan bijaksana di hadapan Tuhan. Ajar kami mempergunakan waktu-waktu kami dengan benar. Karena kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat.
Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman-Mu, untuk terus hidup menyenangkan Engkau dan terus berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang setia mencari wajah-Mu, bangun pagi hari untuk berdoa, mengerti kebenaran firman-Mu. Perlengkapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, bawa mereka untuk senantiasa taat, setia kepada Tuhan, mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup mereka, supaya mereka terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Pakai setiap kehidupan kami Tuhan, di dalam pekerjaan kami, studi, kuliah, sekolah kami, apapun kami menyenangkan Tuhan. Berkati mereka yang bekerja, Tuhan sertai, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa, agar apa yang kami lakukan dengan tangan kami berhasil. Berkati setiap mereka yang sedang sakit hari-hari ini, kesembuhan yang dari Tuhan boleh terjadi. Jamah dan lawat setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus setia mencari Engkau, Tuhan pimpin dan sertai. Berkati Tuhan setiap mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan jamah dan berikan kelegaan. Terima kasih buat setiap mereka yang berulang tahun hari ini, 1 tahun Tuhan tambahkan. Kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah dan tercurah dalam kehidupan setiap kami yang berulang tahun. Engkau menjadi jawaban. Terima kasih Bapa untuk setiap hal yang terbaik. Hari ini kami bersyukur buat hari yang baru. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang sentuh hati.